Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sarah, mahasiswa Trisakti School of Management, dan pagi ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang professional attitude in workplace. Nah, yang akan saya bahas pagi ini adalah professional attitude in workplace, yaitu adalah professional attitude di tempat kerja ya. Pada dasarnya itu untuk meraih kesuksesan dapat diasah dari 3 hal, yaitu yang pertama itu ada skill atau keterampilan, yang kedua itu ada knowledge atau pengetahuan, dan ketiga itu ada attitude atau sikap. Antara skill dan knowledge sebenarnya dapat diasah melalui banyak belajar, membaca, dan praktik. Namun untuk attitude merupakan komponen yang akan membentuk karakter kamu serta dapat dipelajari dan dilatih. Attitude itu sangat penting dalam kehidupan seseorang, terutama kaitannya dengan dunia kerja. Persaingan di dunia kerja semakin ketat, membuat setiap orang harus siap menghadapi dunia kerja. Bukan lagi sebatas kemampuan, namun attitude yang baik sangat dibutuhkan di dunia kerja. Penerapan attitude di dunia kerja tentu akan berhubungan dengan kualitas individu tersebut. Jika seseorang karyawan tidak memiliki attitude yang baik, terkadang pemecatan dapat dilakukan berdasarkan kebijakan pimpinannya atau bahkan diasingkan dari tempat kerja oleh karyawan lain. Nah, apa sih pengertian dari attitude itu sendiri? Pengertian dari attitude itu sendiri adalah perilaku seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain yang disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap tersebut atau sikap pada aspek afektif yang menentukan tindakan seseorang. Nah, lalu ada professional attitude, di mana pengertian profesional itu sendiri adalah seseorang yang memiliki pekerjaan atau profesi, kemudian ia hidup dengan mengandalkan keahlian tinggi yang dimilikinya. Profesional juga bisa diartikan dengan seseorang yang dalam kehidupannya mempraktikkan keahlian khusus dan menjalankannya tidak untuk sekedar hobi atau bersenang-senang semata. Nah, dengan kata lain itu, jadi professional attitude itu artinya adalah seseorang tersebut tidak sebatas pintar, namun juga mempunyai etika baik untuk diterapkan di bidang masing-masing. Mampu bekerja baik mandiri maupun bekerja secara kelompok, yang berarti dapat mengimbangi rekan kerja yang lainnya. Nah, selain itu, perilaku profesional itu adalah salah satu bentuk etiket di tempat kerja yang terutama terkait dengan perilaku hormat dan sopan. Banyak organisasi akan memiliki kode etik profesional, tetapi banyak yang tidak juga. Percaya atau tidak, profesionalisme dan perilaku etis dapat bermanfaat bagi karir Anda dan meningkatkan peluang Anda untuk sukses di masa depan. Menyadari bagaimana Anda memperlakukan rekan kerja dan klien, dan memastikan sikap tempat kerja yang positif dapat membantu Anda meningkatkan produktivitas dan efektivitas di tempat kerja. Secara umum, perilaku profesional bermuara pada etika dan dedikasi. Meskipun memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan Anda secara efektif itu penting, pemahaman tentang apa yang merupakan perilaku profesional akan membantu Anda mengembangkan standar tinggi kebiasaan kerja Anda sendiri yang dapat berkontribusi pada kesuksesan karir di masa depan. Nah, apa yang akan saya bahas sekarang itu adalah 12 tips perilaku profesional di tempat kerja. Yang poin pertama, itu ada honest atau kejujuran. Nah, kejujuran ini tuh maksudnya itu selalu bersikap terbuka. Jangan pernah membagikan informasi rahasia, hak istimewa, atau klien secara tidak perlu. Dan jangan menoleransi atau membenarkan perilaku tidak jujur oleh orang lain. Laporkan segera konflik kepentingan apapun itu. Jadi, kalau misalkan di tempat kerja itu, kita itu harus jujur dan tidak boleh sama sekali berbohong ya. Apalagi berbohong terhadap atasan. Tapi dengan orang lain, siapapun itu juga merupakan perilaku yang tidak mempunyai professional attitude. Lalu poin yang kedua itu ada respect. Nah, respect itu bagaimana caranya? Cara agar respect itu, pertahankan sikap hormat kepada orang lain setiap saat, bahkan selama masa stres. Jangan mencaci rekan kerja atau tidak menghormati siapapun, senior atau yang lainnya. Selalu gunakan bahasa yang sesuai secara lisan atau tulisan, dan jangan mengumpat. Minta maaflah atas kesalahan atau kesalahpahaman, dan jaga kerahasiaan pendapat pribadi tentang orang lain. Jadi kalau misalkan ada rasa tidak suka terhadap orang lain, ya udah kita diam aja, jangan membicarakan kejelekan orang lain itu ke orang lainnya.
dengan kita langsung diam aja. Lalu yang ke poin ketiga itu ada meetings. Nah, dalam poin meetings ini tuh maksudnya tuh rapat. Ketika rapat itu kita harus datang tepat waktu dan bersiaplah dengan meninjau agenda atau catatan rapat sebelumnya. Berikan kontribusi pada diskusi jika perlu, dan jangan mengambil alih ketika orang lain mencoba untuk berbicara, karena itu nggak sopan ya. Hormati penyelenggara atau ketua rapat, ikuti format yang sesuai, dan ajukan pertanyaan penuh pertimbangan. Lalu poin keempat itu ada communication atau komunikasi. Nah, communication atau komunikasi itu maksudnya adalah berbicaralah dengan jelas dan dalam bahasa yang orang lain yang dapat orang lain mudah mengerti. Bertindak dengan sopan dan menggunakan sopan santun ketika berinteraksi dengan orang lain. Ikuti pedoman perusahaan apapun terkait konten, baca informasi yang diberikan sebelum mengajukan pertanyaan, dengarkan orang lain saat mereka berbicara atau menjelaskan, dan jangan terlibat dalam gosip kantor. Berhati-hatilah dengan bahasa dan nada dalam komunikasi tertulis, dan jangan menyalin dalam bahasa lain jika tidak perlu saat mengirim email. Lalu poin yang kelima itu adalah time management. Nah, time management ini adalah maksudnya yang paling penting itu jangan terlambat jika datang ke kantor atau tempat kerja dimanapun Anda bekerja dimanapun, malah datang beberapa menit lebih awal untuk menyelesaikan pekerjaan atau datang ke kantor pagi-pagi itu malah lebih baik ya. Lalu yang keenam itu adalah integritas. Integritas itu bertindak secara etis dan melakukan hal yang benar setiap saat. Selalu melaporkan orang-orang yang mencurigakan di kantor, perbuatan tidak senonoh atau pelanggaran lain terhadap kebijakan perusahaan, tetapi tidak memihak, menjaga bias dan intoleransi pribadi di tempat kerja. Selanjutnya poin ketujuh itu ada safety atau keselamatan. Maksudnya itu adalah untuk memahami kebijakan keselamatan perusahaan dan segera melaporkan perawatan atau bahaya lainnya jika terjadi hal-hal yang tidak yang mengancam keselamatan di tempat kerja. Lalu yang poin ke-8 itu adalah corporate goals atau sasaran perusahaan. Ini tuh maksudnya memiliki pemahaman tentang misi, sasaran, dan visi perusahaan Anda serta peran Anda memainkan dan mencapainya. Lalu yang ke-9 ada pakaian. Pakaian yang dipakai di dalam tempat kerja itu adalah pakaian yang bersih dan pakaian yang sesuai. Patuhi standar atau pedoman kode berpakaian, dan jika tidak ada, hindari pakaian yang terbuka, provokatif atau menyatakan bahasa atau gambar yang menyinggung, terutama pada perempuan ya. Tidak boleh menggunakan pakaian yang terlalu terbuka. Lalu ada accountability atau akuntabilitas. Nah, ini tuh ambil tanggung jawab atas pekerjaan dan tindakan Anda. Lakukan apa yang perlu Anda lakukan dan jangan serahkan pada orang lain. Jujurlah jika ada yang tidak beres atau Anda tidak menyelesaikan sesuatu dengan tepat. Lalu buat resolusi yang efektif untuk melanjutkannya. Cari bantuan lebih awal jika Anda membutuhkannya. Lalu poin yang ke-11 itu adalah teamwork atau kerja tim. Anda seringkali perlu bekerja dengan orang yang mungkin tidak Anda sukai. Nah, sisihkan perbedaan untuk bekerja baik dengan orang lain, karena kerja tim terkadang melebihi kinerja dengan orang lain yang bekerja dengan baik dengan orang lain seringkali maju berdasarkan aspek itu. Jadi kita harus legowo lah kalau misalkan kita dapat satu tim dengan orang yang kita tidak sukai, juga harus tetap profesional. Lalu poin yang terakhir dalam 12 tipe profesional tips dalam pekerjaan ini ada komitmen. Nah, komitmen itu adalah dedikasi dan tindakan positif terhadap peran Anda dan organisasi dapat membawa Anda jauh. Selain itu, dedikasi dari karyawan seringkali menular dengan orang lain yang terinspirasi untuk melakukan upaya ekstra sendiri. Nah, pesan dari saya itu adalah pada dasarnya menjadi profesional adalah tentang memberikan yang terbaik setiap saat. Pikirkan tentang bagaimana perilaku Anda akan dianggap oleh orang lain. Pastikan untuk memahami dan mengikuti kode etik perusahaan jika ada, dan teruslah berbuat baik. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pagi ini. Terima kasih. Have a nice day.